Main Battle Tank merupakan kendaraan lapis baja beroda rantai yang memiliki mobilitas, firepower, dan proteksi yang tinggi. MBT sendiri terlahir dari kombinasi antara heavy tank dengan medium tank setelah Perang Dunia Kedua, dan terus dikembangkan hingga saat ini oleh berbagai macam negara, dimulai dari Amerika, Inggris, Rusia, Jerman, Italia, Cina, dan banyak negara lainnya. Uni Soviet sendiri telah mengembangkan dan memproduksi main battle tank sejak tahun 50-an dengan jumlah yang sangat besar, dan terus dikembangkan hingga saat ini oleh beberapa negara pecahan dari Soviet, terkhususnya Rusia dengan basis platform T-72. Dalam video ini kami akan membahas mengenai main battle tank dari Rusia, dimulai dari sejarah, perkembangan, dan spesifikasi dari T-72B3M, dan memberikan informasi singkat mengenai family tank ini. Lalu di segmen terakhir kami akan memberikan informasi yang jarang diketahui oleh publik. Mari kita simak bersama-sama. T-72 merupakan main battle tank yang dikembangkan dari T-64, di mana platform dari T-64 memiliki permasalahan dalam biaya yang tinggi dan teknologi yang masih belum matang. Model dari objek 172M lah yang terpilih untuk diproduksi massal pada 1 Januari 1972 hingga tahun 1990-an di Ural Vagon Zavod, Rusia. Selama 28 tahun lamanya, Rusia telah memproduksi dan menyempurnakan platform T-72 ini. Seperti yang kita ketahui, Rusia telah mengeluarkan berbagai macam versi dari T-72, mulai dari T-72 Ural, T-72A, T-72B, hingga generasi terbarunya, T-72B3M. Hingga saat ini, diestimasikan populasi dari family T-72 telah mencapai 25.000 unit, dan telah digunakan oleh berbagai negara di dunia. Perlu diketahui pula bahwa T-72B3M merupakan varian upgrade dari T-72B dan seri B3 yang sudah ketinggalan zaman. Terdapat beberapa improvisasi yang disematkan pada tank ini, dimulai dari meriam baru, improved fire control system, improved protection, dan mesin yang baru. Berdasarkan spesifikasinya, T-72B3M dioperasikan oleh 3 orang kru, yang terdiri dari commander, gunner, dan driver. Memiliki panjang total 9,5 meter, lebar 3,6 meter, tinggi 2,2 meter, dan bobot 41 hingga 44,5 ton. Dengan ditenagai mesin diesel baru V92S2F yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 1.130 horsepower, tank ini dapat melaju dengan kecepatan maksimal 70 km per jam dan dapat menjelajah hingga 500 km. Tank ini dipersenjatai dengan meriam utama 2A46M5 smoothbore kaliber 125 mm yang menggunakan sistem autoloader baru di dalam turret. Dengan meriam dan autoloader baru itu, tank ini dapat meluncurkan ATGM Sphere dan ATGM Reflex. Selain itu, tank ini juga disematkan senapan mesin koaksial PKT 7,62 mm dan senapan mesin berat NSVT atau DSHK yang dipasang pada bagian atas turret. Tank ini dapat membawa 45 butir amunisi 125 mm yang terletak di sekeliling turret ring, termasuk bank charge-nya. Meriam ini dikombinasikan dengan beberapa sistem baru, dimulai dari Kalina Fire Control System, Turret Control Panel, Improved Sights, PNM Sosna U Panoramic Multispectral Sensor dengan Laser Rangefinder, dan yang terakhir adalah Command Guidance Modules yang kompatibel dengan sistem ATGM. Dengan perangkat-perangkat baru tersebut, dapat disimpulkan bahwa T-72B3M memiliki fire control system dan elektronik yang mengungguli T-90. Kulit dari tank ini telah dibuat dari bahan lapis baja komposit yang dikombinasikan dengan Explosive Reactive Armor Contact 5 yang diaplikasikan pada turret dan hull tank. Akan tetapi, terdapat informasi bahwa seri B3M yang terbaru telah mengaplikasikan ERA Relic yang merupakan reactive armor terbaru generasi ketiga
Pihak Rusia sendiri mengklaim bahwa IRA Contact 5 dapat membungkam sengatan dari amunisi modern APFSDS, sementara IRA Relic diklaim memiliki performa 2 kali lebih baik dari Contact 5, dengan segala fitur dan upgrade terbaru yang disematkan pada platform ini. Diharapkan T-72B3M menjadi salah satu tulang punggung Angkatan Darat Rusia hingga beberapa dekade ke depan, dan dapat menjawab tantangan di era modern ini. Akan tetapi, bila kita melihat konflik Rusia dan Ukraina, tank Rusia ini menjadi sasaran empuk bagi ATGM NLAW dan Javelin. Dapat dilihat dari gambar ini, sebuah T-72B3M yang hancur hingga turretnya lepas, yang diakibatkan oleh meledaknya amunisi di dalam turret. Dapat disimpulkan pula bahwa IRA Contact 5 ataupun Relic tidak mampu menangani ATGM modern. Selain T-72B3M, T-90A yang memiliki pernikah Shtora bahkan tidak mampu menghalau terjangan NLAW ataupun Javelin. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa peranan dari Active Protection System Hardkill sangatlah penting. Rusia sendiri telah memiliki APS Hardkill yang terdiri dari Arena dan Afganit yang memiliki cara kerja yang sama dengan sistem Hardkill yang lain seperti Trophy System ataupun Iron Fist. Namun APS ini hanya diaplikasikan kepada tank baru Rusia seperti T-90MS dan Armata. Lalu informasi apa yang sebenarnya jarang diketahui oleh publik yang kami maksud? Pada tahun 2012 lalu, delegasi dari Indonesia berkunjung ke pabrikan Excalibur Ceko dan menyatakan minatnya untuk mengakuisisi MBT dari pabrikan itu. Dapat kita spekulasikan bahwa Indonesia ingin mengakuisisi T-72 atau T-72M1. Lalu mengapa T-72? Komisi 1 menyatakan bahwa performa dan harga jual T-72 sangatlah masuk akal dan sesuai dengan kondisi geografis serta infrastruktur Indonesia. Selain itu, pihak dari Excalibur Army sendiri menyatakan bahwa industri pertahanan Indonesia dapat terlibat langsung untuk mengupgrade T-72 agar setara dengan tank Leopard. Untungnya Leopard yang menang tender MBT untuk TNI Angkatan Darat. Phew. Akan tetapi nama T-72 kembali naik ke permukaan setelah perusahaan Excalibur Army menguasai pangsa pasar TNI Angkatan Darat, apalagi medium tank Harimau yang nasibnya tidak jelas. Maka dari itulah pihak dari Excalibur Army melobi ke TNI Angkatan Darat untuk mengakuisisi T-72 Scarab yang merupakan seri terbaru untuk menggantikan AMX-13. Selain harganya yang relatif murah, T-72 memiliki level proteksi, firepower, dan mobility yang jauh lebih baik daripada Harimau. Dan bila TNI Angkatan Darat mengakuisisi T-72, maka pemenuhan logistik akan semakin rumit, mengingat tank T-72 menggunakan amunisi berkaliber 125 mm. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda mengenai tank T-72B3M ini? Apakah Anda setuju bila TNI Angkatan Darat mengakuisisi T-72 Scarab untuk menggantikan peran AMX-13 di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.